Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, inna syarafal ilmi bi syarafi ma'lumihi. Sungguhnya kemuliaan suatu ilmu bergantung dengan kemuliaan objek atau topik yang dibahas. Jadilah ilmu agama adalah ilmu yang sangat mulia karena yang dibahas adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang termulia adalah ilmu yang membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kenapa yang menjadi objek dan topiknya adalah yang termulia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan banyak nama-nama dan sifat-sifatnya, memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya lebih mencintainya, lebih tunduk kepadanya, lebih khasyah, lebih takut kepadanya. Dan di antara nama-nama Allah yang begitu banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah Al-Khabir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al-Khabir sekitar 45 kali dalam Al-Quran. Apa maknanya Al-Khabir? Al-Khabir mirip dengan Al-Alim yang maha berilmu. Namun kata para ulama, Al-Khabir lebih khusus tentang ilmu yang lebih detail dan lebih kepada hakikatnya yang lebih dalam. Oleh karenanya, kalau dalam bahasa Arab seorang tidak dikatakan khabir kecuali dia ahli. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, al-khabir adalah pakar. Seorang tidak akan mencapai derajat pakar kecuali setelah dia mendalami, meneliti, mengadakan experience, mengadakan percobaan-percobaan sehingga dia ngerti betul tentang sesuatu yang dia pakari tersebut. Jadilah disebut dia pakar dalam bidang itu. Ini kira-kira secara bahasa makna al-khabir. Sehingga tatkala para ulama mengatakan al-khabir, apa bedanya dengan ilmu? Ilmu lebih umum. Adapun al-khabir yaitu Allah mengetahui sesuatu benar-benar hakikatnya. Allah tahu ya bagaimana hal tersebut, terus bagaimana sebelumnya dan bagaimana sesudahnya, bagaimana berjalannya. Secara detail Allah mengetahui, maka itulah makna dari Al-Khabir. Contoh dalam Al-Quran, Allah sering mengatakan, Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Yaitu Allah mengetahui bagaimana amal tersebut terjadi. Sebelum terjadinya bagaimana, tatkala sedang terjadi bagaimana, ya, proses terjadinya, dan setelah terjadinya apa yang terjadi, Allah maha mengetahui betul tentang amal tersebut. Itu disebut dengan Al-Khabir. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min khitmir." Dan sungguhnya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apapun meskipun hanya khitmir. Khitmir yaitu sesuatu yang ada di kulit, yang ada di biji korma, ya, yang sangat tipis. Kata Allah, mereka tidak memiliki itu semua. Yang kalian sembah tidak memiliki ini semua. Kata Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan kufur dengan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa mengabarkan kepada engkau seperti yang dikabarkan oleh Al-Khabir. Yang bisa mengabarkan seperti ini cuma siapa? Cuma Al-Khabir yang maha mengetahui hakikat sesuatu. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang melakukan kesyirikan, kata Allah, kalian minta kepada selain Allah, kalian doa, kalian bermunajat kepada selain Allah,
yang kalian sembah itu tidak dengar kalian. Kalaupun mereka dengar, mereka tidak bisa jawab kalian. Hari kiamat kelak mereka akan kufur terhadap perbuatan kalian. Mereka tidak membela kalian sama sekali. Dan tidak bisa mengabarkan demikian kecuali Al-Khabir yang maha mengetahui secara detail. Jadi Allah mengetahui amalan kita secara detail. Apa yang terbetik dalam benak kita, dalam hati kita, Allah tahu secara detail. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asirru qaulakum aw ijharu bih, innahu alimun bidzati sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Kata Allah, berbicaralah dengan bisik-bisik atau berbicaralah dengan keras-keras, sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alimun bidzati sudur. Jangankan perkataan kalian, jangankan bisikan kalian, hati kalian isinya Allah Maha mengetahui. Kenapa? Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan hati itu tahu tentang apa yang bergerak dalam hati tersebut? Wa huwal latiful khabir, dan dia Maha lembut, al-khabir, dan Maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui amal kita itu secara detail. Bagaimana tatkala kita beramal, sebelum beramal, apa sih dasar kita untuk beramal? Bagaimana tatkala kita beramal, apa tujuan kita beramal? Setelah kita beramal bagaimana? Allah tahu secara detail karena dia adalah Al-Khabir. Bukan cuma amal soleh yang Allah tahu secara khabir, bahkan dosa-dosa kita pun Allah tahu secara detail. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira." Dan cukuplah Rabbmu mengetahui dosa-dosa hambanya. Dan dia adalah Al-Khabir. Dia Khabir, Maha mengetahui secara jelas, secara detail. Makanya kalau kita melakukan maksiat, apapun Allah tahu secara detail. Ya. Bahkan pandangan mata kita, Allah ingatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadzu furujahum, agar mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah khabir tentang apa yang mereka kerjakan. Allah khabir tentang pandangan mereka. Allah khabir tentang lirikan mata mereka. Ala ya'lamu man khalaq. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Pandangan lirikan mata kita, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu pengkhianatan lirikan mata. Nah, kalau orang sedang melihat sesuatu, ya, dia ngelirik sesuatu yang haram, orang di depan dia mungkin tidak tahu apa yang dia lirik, tetapi Allah tahu seluruh gerakan lirikan matanya. Karena Allah tahu dosa-dosa kita secara detail. Seorang dalam hatinya ada riya, ada dengki, ada hasad, ya, niat buruk, ya, bersuudzon, berburuk sangka, semuanya Allah tahu. Karena Allah tahu dosa-dosa hambanya secara detail. Inilah makna Al-Khabir. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hambanya, sebagian hambanya diberi rizki yang banyak, sebagian hambanya diberi rizki yang sempit. Allah tahu tentang semuanya dan Allah tahu apa yang dia lakukan karena dia khabir, dia pakar, dia ahli dalam mentakdirkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira." Dialah Allah Subhanahu wa taala. Inna Rabbmu, sungguhnya Rabbmu yang membentangkan rizki kepada sebagian hambanya dan menyempitkan rizki pada sebagian hambanya. Sebagian dijadikan kaya, sebagian dijadikan miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu kana bi'ibadi khabiran basira." Kenapa? Karena Allah khabir, Maha ngerti tentang hamba-hambanya. Allah tahu mana yang pas buat hamba ini, mana yang tidak pas buat hamba ini, maka Allah mentakdirkan sesuai dengan yang Allah ketahui karena Dia adalah khabir, Maha ahli, pakar dengan apa yang Dia lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, jika kita tahu di antara nama Allah adalah Al-Khabir, maka kita berhati-hati dalam bertindak, dalam berucap, karena sungguhnya Allah tahu apa yang kita niatkan sebelum kita amalkan. Dia khabir. Dan Allah tahu apa yang kita rangkai dalam benak kita sebelum kita ucapkan. Kenapa? Karena Allah khabir. Dan semua yang kita lakukan, sekecil apapun,
akan Allah bongkar rahasianya pada hari kiamat. Yauma tubla sarair. Hari di mana seluruh rahasia dibongkar. Luqman berkata kepada putranya, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Wahai putraku, sungguhnya amal perbuatan, keburukan atau kebaikan, kalau seandainya tersimpan di dalam batu, tidak ada yang tahu. Kau sembunyikan dalam batu besar. Atau kau lempar di ruang angkasa di langit, tidak ada yang tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau di bumi, kau benamkan dalam bumi sedalam-dalamnya. Kata Allah, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan pada hari kiamat. Kenapa? Innallaha latifun khabir, karena Allah khabir, Allah tahu semuanya. Maka seorang berhati dalam berucap. Bukan hanya berucap, seorang berhati dalam berniat. Karena seluruh niatnya, gerak-gerik hatinya, Allah tahu secara detail. Kemudian juga, tatkala Allah, seorang mengetahui bahwasanya Allah adalah khabir, maka dia senantiasa husnudzan kepada Allah, dia menerima takdir yang Allah takdirkan. Karena dia tahu apa yang Allah takdirkan, bukan sekedar dilakukan oleh Allah abathan. Afa hasibutum annama khalaqnakum abathan? Apa kalian menyangka kami menciptakan kalian begitu saja permainan, tidak direncanakan, ya, tanpa tujuan, abath? Enggak. Allah mentakdirkan segala sesuatu dengan ilmu yang sangat dalam, dengan kebijakannya, dengan hikmahnya. Kenapa? Dia khabir, dia pakar. Makanya tatkala Allah memberikan sebagian orang harta yang lapang, sebagian harta yang sempit, karena Allah tahu mana yang terbaik bagi hamba-hambanya. Seandainya semuanya diberi kaya, akan terjadi kerusakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu ar-rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Innahu bi ibadihi khabirum basir." Seandainya Allah bentangkan harta kepada hamba-hambanya, semuanya dikasih kaya, maka mereka akan melakukan melampaui batas di atas muka bumi. Akan terjadi kerusakan. Ya. Tetapi walakin yunazzil biqadar, tapi Allah turunkan harta sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki. Si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Kenapa? Innahu bi ibadihi khabirum basir. Karena Allah khabir terhadap hamba-hambanya. Dengan demikian kita akan senantiasa husnudzan kepada Allah. Kalau kita ditimpa dengan takdir, suatu yang tidak kita sukai, yang menyakitkan hati kita, yang menyedihkan hati kita, kita tahu yang mentakdirkan ini adalah pakar, maha pakar. Dia adalah khabir, Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma waffiqna fi Ramadan. Allahumma waffiqna fi Ramadan. Allahumma waffiqna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.